Salam God Lovers, apapun keadaan kita saat ini, percaya kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan, mari menyembah Tuhan, meninggikan nama Dia. Oh, Yesus Kau segalanya, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, glory bagimu. Terima kasih, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang
Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dan kali ini renungan yang akan saya bawakan, saya beri judul Tuhan Yesus, Sumber Perlindungan dan Kekuatanku. Nats terambil dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Dalam ayat 2, saya menggunakan ada dua versi yang lain, yaitu King James Version dan juga New International Version. Dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Versi King James Version, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. New International Versions mengatakan, God is our refuge and strength, an ever present help in trouble. God lovers, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan berbagai pergumulan kehidupan. Buat kita yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah, maka ada saja pergumulan dalam rumah tangga kita. Yang belum menikah juga mencari pasangan hidup, lalu ada juga pergumulan kesehatan, pergumulan dalam pekerjaan usaha, dalam pertemanan, komunitas, pelayanan, dan masih banyak lagi. Sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, masalah-masalah dalam kehidupan kita ini bisa jadi sangat menakutkan bagi kita. Daud dalam perjalanan kehidupannya dipenuhi dengan berbagai macam tantangan, termasuk perasaan takut yang dirasakan oleh Daud. Daud sempat bersembunyi di Gua Adulam karena takut dikejar oleh Raja Saul yang hendak membunuhnya. Daud juga merasakan situasi konflik keluarga yang sedemikian berat karena Daud harus berhadapan dengan anaknya sendiri, Absalom. Pemazmur dalam bacaan kita di atas mengingatkan Anda dan saya bahwa Allah lah satu-satunya pribadi menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita di dalam kita menghadapi berbagai masalah kehidupan, dalam kita menghadapi pergumulan di dalam hidup kita. Dikatakan dalam ayat 3 dan 4 demikian, sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, ini berarti menunjukkan kepada kita semua bahwa dalam situasi yang berat, bahkan mengerikan sekalipun, saudara dan saya diajar, diingatkan untuk tidak boleh takut, untuk tidak boleh gentar, karena Allah lah kota benteng kita. Allah lah tempat pelindungan saudara dan saya. Lalu bagaimana sikap kita untuk tetap bisa berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindunganku, Tuhanlah kekuatanku? Ada beberapa hal yang harus kita pahami, kita pelajari, dan tentu saja Roh Kudus akan memampukan Anda dan saya, kita semua untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah fokuskan pandangan kita kepada Tuhan dan bukan kepada masalah kita. Mazmur 27 ayat 8 berkata, tentang engkau hatiku berkata, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Harus tertanam dalam iman kita dan juga dalam pikiran kita bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar dari apapun masalah yang Anda dan saya hadapi. Kita harus terus belajar fokus melihat kebesaran Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari setiap pergumulan persoalan kita. Kita harus terus berkata bahwa masalah yang kita hadapi, pergumulan kita ini semuanya harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus ingat bahwa segala kebaikan Tuhan di masa lalu kita itu bukan sesuatu yang tidak akan terjadi lagi. Tetapi kita diajarkan dalam Mazmur 103 ayat 2 untuk kita mengingat segala kebaikan Tuhan di masa lalu. Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus tidak akan berubah.
Jika Tuhan pernah menolong kita dalam kesulitan, kesusahan, apapun masalah kita di masa yang lalu, di hari kemarin, di minggu yang lalu, di tahun yang lalu, maka Tuhan Yesus pasti akan menolong kita, pasti akan melindungi kita untuk apapun pergumulan masalah kita yang ada hari ini, yang ada saat ini kita hadapi. Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menghadapi itu semua dan kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk renungan singkat yang boleh kami dengar. Kami percaya pertolongan Tuhan terus ada bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap fokus sama Tuhan, untuk kami terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God lovers, kami mengharapkan Anda boleh membagikan link YouTube ini kepada saudara, kepada kerabat dan teman-teman untuk mereka juga boleh mendapatkan berkat dari renungan yang baru kita dengar. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.